Saya record. Jadi eh, sebelum kita masuk perkuliahan oleh Pak Arief disampaikan di grup ketua kelas ya. Jadi ada prerequisite ya, hal-hal yang harus Anda siapkan terlebih dahulu. Pertama, Anda harus unduh dan install PostgreSQL. Kemudian yang kedua, Anda harus di Postgre-nya itu Anda sudah menginstal juga, bukan menginstal ya, membuat database namanya Nordwind begitu. Agar kuliah ini bisa berjalan. Saya harap sudah dilakukan semua. Apa ada yang belum? Baik install Postgre-nya ataupun install database Nordwind-nya. Ada yang belum? Sudah? Sudah semua ya? Nah, itu kalau sudah, oh ada yang belum? Nah, Eh, gimana? Database-nya sudah, Pak. Tapi itunya belum. Apanya yang belum? Nordwind-nya itu. Iya, Kan Pak. Postgre-nya sudah ya. Sudah. Jadi mestinya kalau Postgre-nya sudah, itu Anda nanti bisa menginstal menjalankan namanya ini namanya PG admin. Jadi dia berjalan berbasis browser, tampak ya di layar. Jadi nanti untuk melakukan perintah-perintah SQL-nya itu salah satu tools yang bisa Anda gunakan pgadmin. Ini bawaannya dari Postgre-nya. Nah, kalau Anda sudah menginstal Postgre, jangan lupa Anda nanti perlu menginstal satu lagi database namanya Nordwind ya, Nordwind. Inilah yang akan kita gunakan selama perkuliahan hari ini sampai ke depan. Jadi kita nanti latihan, soal dan lain-lain kita menggunakan database ini. Menggunakan database yang sudah jadi namanya Nordwind gitu. Jadi nggak dari awal gitu, database-nya udah jadi. Nah, nanti kalau udah, nanti mestinya nanti tampilan di laptop Anda seperti ini. Ada database, ini database latihan saja ya. Waktu itu kita bikin latihan, ini database bawaannya Postgre-nya, dan ini database yang kita gunakan. Nah, di database Nordwind itu ada beberapa tabel yang sudah kita bisa manfaatkan ya. Itu Anda bisa melihat di sini ada 15 tabel. Nah, ini nama tabelnya, ada tabel kategori, ada tabel customer, employee, and so on, dan seterusnya. Ini nama-nama tabel yang bisa kita manfaatkan. Dan struktur tabel-tabel yang ada di sini itu mengikuti struktur yang ada di sini. Gitu. Nah, ini struktur ERD-nya. Entity Relation Diagramnya itu seperti ini ya. Ini level logical atau physical kayak gini. Ya, ada tabel supplier, employee, produk, kode. Nah, ini struktur ERD-nya. Jadi misalkan di sini kalau kita lihat di database Nordwind itu ada tabel dengan nama kategori, kemudian ada kolom ini nama entitasnya ya, nama tabelnya kategori, di sini ada nama kolom-kolomnya atau atributnya, ada kategori ID, ada kategori name, description, dan picture. Nah, itu kalau kita lihat, nah, kategoris ya. Nah, di sini itu, nah ini kolom-kolomnya apa aja nih, gitu. Nah, ini sesuai dengan diagramnya tadi. Ada kategori ID, ada kategori name, ada description dan picture begitu. Saya yakin pasti akan banyak istilah-istilah yang mungkin membuat bingung ya. Ini apa? Ini case katalog. Ini mungkin diabaikan aja. Untuk sementara diabaikan, Anda fokusnya ke sini ya, ke bagian tabel ini. Di sini pun ada banyak ya. Ada ini kolomnya ini menunjukkan kolom apa saja yang ada di tabel tersebut. Kemudian constraint ini nanti ada pembahasan sendiri, jadi ada trigger dan seterusnya ada pembahasan sendiri. Jadi untuk sementara saat ini abaikan saja. Ini kolom-kolomnya. Nah, nanti kita mulai pekan ini dan seterusnya, nanti kita nguplek-ngupleknya itu apa nguplek-nguplek? Apa? Ngopreknya itu ngoprek ini ya, database Nordwind ini sebagai tempat latihan kita lah, playground-nya itu begitu. Nah, jadi bagi yang belum, saya harap segera saja agar Anda nanti bisa mempraktekkan secara langsung di laptop atau PC masing-masing materi kuliah hari ini. Begitu. Karena kalau Anda bayangkan saja, nggak dicoba, saya pikir ilmunya juga nggak dapat banyak gitu ya. Baik, jadi ini IRD-nya dan nanti kita menggunakan database ini, tabel-tabel yang ada di sini sebagai sarana latihan ya. Nah, di SQL itu banyak sekali perintah dan perintah yang paling sering kita gunakan adalah perintah select ya, select. Fungsi perintah select ini adalah untuk menampilkan isi tabel ya, isi sebuah tabel. Sintaksnya atau apa ya, sintaks tata cara penulisannya itu kurang lebih seperti ini. Jadi select
diikuti dengan nama kolom di tabel yang hendak kita tampilkan, begitu. Nah, ini nama kolomnya bisa lebih dari satu atau kolom-kolom tertentu, kan tabel itu kolomnya ada banyak ya. Kemudian diikuti dengan nama tabelnya apa? Nama tabel. Nah, seperti ini. Nah, jika nanti, ini kok ada simbol asterik, tanda bintang, ya ini tanda bintang ya, ini tanda bintang. Penggunaan tanda bintang adalah, atau asterik, nah, itu adalah digunakan untuk menampilkan semua kolom, dan semua baris di tabel employee. Ya, ini kan mengikuti pola ini. Select, ada bintangnya maksudnya semua kolom, tampilkan semua data dari semua kolom dari tabel employees, begitu. Nah, kita coba sekarang. Ya, Anda nyoba. Oh, sorry. Anda nyobanya nanti di sini Anda pakai tools, kemudian query tools ini, dan nanti dia buka jendela Windows seperti ini. Nah, di sini kita bisa ngetikkan perintah query-nya tadi. Select, tampilkan. Arti perintah select itu tampilkan. Tampilkan semua data dari semua kolom yang ada pada tabel employees. Nah, begini. Anda bisa pakai titik koma ya. Kalau sudah, klik run ini atau execute. Kan, nah, di sini hasil isi datanya ya. Kita lihat, ini kolom-kolomnya ada employee ID, last name, first name, title, dan seterusnya. Kolomnya ada banyak ya. Kolomnya ada banyak. Nah, kemudian ini ada berapa baris data itu? Ada 9 baris data. Tampilkan, select, tampilkan semua data pada semua kolom dari tabel employees. Begitu. Nah, itu cara menjalankannya. Nah, mungkin dari sini ada pertanyaan? Mungkin. Nah, jika tidak ada, terus bagaimana jika ingin menampilkan isi tabel supplier? Ada yang bisa kira-kira? Bagaimana cara menampilkan isi tabel supplier? Ada yang bisa kira-kira? Cara menampilkannya bagaimana? Employees-nya diganti supplier. Select bintang from supplier. Yes, supplier. Tulisannya gimana nih? Suppliers ya, suppliers. Nah, gini. Nah, dengan cara seperti ini muncul semua data dan semua kolom yang ada di tabel suppliers. Gitu ya, gampang banget kan? Kemudian kalau ingin menampilkan semua data yang ada pada tabel produk, ya tinggal diganti. Ditampilkannya dari tabel apa nih? Dari tabel produk. Nah, gitu. Nah, jalan ya, ini isi tabel produk. Mudah kan ya? Ada pertanyaan dari sini mungkin? Nggak ada ya, so far bisa diikuti kan? Nah, lalu simbol bintang tadi atau asterisk ini untuk menampilkan semua kolom kan, semua kolom pada sebuah tabel. Nah, bagaimana jika kolomnya ada banyak, kemudian kita tidak ingin mendapatkan informasi dari semua kolom tersebut. Data-data pada yang kita ingin dapatkan itu data-data yang ada pada kolom tertentu saja. Misalkan ada sebuah tabel, kolomnya ada banyak, kayak tadi itu kan employee gitu kan, tabelnya ada banyak. Lalu misalkan manajernya itu datang ke Anda, saya ingin tahu dong data employee saya apa saja. Nah, kemudian muncul tadi kan ada baris data ada kolom data yang banyak. Wah, manajernya, wah saya nggak perlu alamat, saya cukup perlu nama saja gitu. Sehingga yang perlu Anda tampilkan cukup nama saja. Nah, jika itu terjadi, maka nanti perintahnya cukup ketika setelah perintah select ini cukup diikuti dengan nama-nama kolom yang hendak Anda dapatkan atau ingin Anda tampilkan. Nama kolomnya dikasih tanda petik ya. Jadi kalau di sini select employee ID, first name, dan last name from employee, itu maksudnya tampilkan kolom employee ID, kolom first name, dan kolom last name dari tabel employee. Jadi tidak semua kolom. Ini kalau kita coba, saya copy aja. Saya paste ke sini. Nah, begini. Nah, kalau kita jalankan, akhirnya tidak semua kolom. Datanya ya memang semua data ya. Nanti ada caranya sendiri bagaimana untuk menampilkan data-data tertentu. Kalau ini semua data, ada 9 baris data ya tampilkan semua. Namun, kolomnya di sini adalah sesuai yang kita minta tadi. Employee ID,
first name dan last name. Tidak semua kolom ditampilkan. Urutannya juga berpengaruh ya. Misalkan di sini employee ID-nya saya taruh di misalkan begini. Nah, maka hasil tampilannya juga berpengaruh. Sesuai dengan query-nya tadi. Ini query-nya tadi yang diminta adalah pertama kolom first name, last name, dan employee ID. Nah, di sini nanti ngikuti dia output-nya. Padahal kalau kita lihat di tabel produk ya, strukturnya itu kan nama kolomnya ini ya urutannya. Employee ya, kok produk ya. Sorry. Nah, employee ID, last name. Ini struktur di tabelnya seperti ini. Namun cara menampilkannya bebas sesuai dengan query-nya tadi. Nah, di sini kebetulan employee ID di perintah query-nya ini, perintah select-nya kita letakkan di terakhir sehingga nanti output-nya juga letaknya di terakhir. Begitu. Kalau saya terlalu cepat atau ada yang kurang jelas silakan ditanyakan ya. Nah, lalu kita juga bisa menambahkan alias ya. Alias itu ibaratnya itu ya nama lain dari sebuah kolom, yaitu dengan menggunakan perintah S. Jadi di sini select employee ID, first name, S nama depan, dan nanti hasil outputnya itu kolom first name, itu judul kolomnya itu nanti jadinya nama depan ini, aliasnya. Last name, S nama belakang, from employees. Nah ini kita coba. Nah, gini. Nah akhirnya nanti outputnya di sini bukan first name, tapi outputnya adalah sesuai nama aliasnya. First name, S nama depan ya, nama depan. Last name, S nama belakang. Nama belakang, begitu. Nah ini kenapa tanda petik, karena kita menyertakan spasi ya, spasi. Jadinya perlu kita kasih spasi karena ada karakter spasi sehingga kita pakai tanda petik. Nah begitu. Nah namun penggunaan alias ini tetap tidak merubah nama kolomnya. Nama kolomnya tetap ya adalah name first name, namanya tetap, hanya saja ketika ditampilkan hasilnya, nah nanti nama kolomnya di sini ngikuti aliasnya tanpa merubah struktur nama kolom realnya yang ada pada tabelnya. Begitu. Ini penggunaan alias seperti itu. Nah ini yang alias itu ini. Satu kolom dikasih nama alias. Ada pertanyaan mungkin dari sini sebelum lanjut? Saya pikir tidak terlalu sulit. Tinggal mungkin agar ini Anda bisa dapatkan ilmunya secara menyeluruh gitu, mendalam. Mungkin ada kalanya nanti setelah ini Anda perlu coba sendiri ya secara mandiri di laptop atau PC masing-masing. Saya mau tanya, Pak. Oh ya, silakan. Itu kalau misalnya pakai petik 1, Pak, nggak petik 2 itu bisa apa enggak, Pak? Yang mana? Semuanya, Pak. Semuanya? Iya. Nah, cara paling mudah itu ya dicoba aja ya. Enaknya ini kan ya sudah langsung dicoba aja gitu kan. Kita bisa eksperimen secara langsung. Nah, nanti kalau Anda sudah install atau di laptop PC masing-masing kan Anda bisa bebas eksperimen kayak gini. Ya apa nek petik mak siji gitu. Ada pengaruhnya enggak gitu. Ya, kita coba aja. Gitu. Oke ya, kayak gini maksudnya? Iya, Pak. Kalau di Python itu kan nggak berpengaruh ya. Bagaimana kalau di SQL? Nah, ternyata berpengaruh ya penggunaan petik 1 dan petik 2. Begitu, Mas. Jadi Iya, pakai Pak. petik 2 ya. Iya, terima kasih, Pak. Oke. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Tadi kan nama kolomnya sudah diinisialkan ya, Pak. Sudah Nah, apa? sudah diinisialkan menjadi nama depan gitu, Pak, misalkan. Oh, dikasih alias ya, kasih Ya, alias. Oke, ya. ya. Nah, itu jika kita ingin mengembalikan seperti semula bisa Pak atau tidak, Pak? Alias itu sifatnya sementara. Jadi output dari query itu nanti ya sesuai nama aliasnya. Andai kata kita nggak pakai alias, ya dia kembali ke kolom aslinya. Misalkan aliasnya kita hapus ya. Jadi alias itu tidak mempengaruhi struktur tabel ya. Tetap dia kembali. Jadi seperti itu. Oh, Itu. baik, Pak. Terima kasih. Nah, jadi alias cukup pada hasil tampilan query-nya saja alias itu berlaku. Namun tidak berpengaruh. Ini tetap ini nama kolomnya ya. Ini nama tabelnya, ada 18 kolom. Ini strukturnya tetap nggak berubah. Gitu. Oke?
Dari yang lain mungkin ada pertanyaan? Nah, di sini itu tadi penjelasannya ya. Dari ini udah kita coba semua ya. Di sini bagaimana menampilkan kolom-kolom tertentu, kemudian kita beri alias. Catatannya, alias tidak merubah nama kolom yang ada di database. Begitu. Kemudian, nah ini ada soal latihan ya. Bagaimana kalau ada soal seperti ini? Tampilkan isi tabel produk, yang ditampilkan adalah kolom produk ID, diberi alias nomor produk name diberi alias nama produk, dan unit price diberi alias harga produk. Nah, ini latihan. Mungkin ada yang bisa, teman-teman mungkin untuk soal nomor 1 ini. Langsung aja dijawab begitu. Nanti ya saya yang ngetik ke sini. Atau mungkin share screen sendiri juga boleh. Ada yang bisa? Atau mungkin ditunjuk ya? Ditunjuk aja. Ditunjuk aja kalau gitu ya. Oke, secara random. Nah, Dinda Sherly Maharani, ada nggak? Mbak Dinda Sherly? Ada Pak. Oke, coba itu nomor 1 dijawab. Oh, ya ini yang pertama ini. Saya itu ya Pak. Saya bilang aja ya Pak. Oke, didikte gitu ya. Soalnya Ya saya wis. pakai HP Pak. Oh ya, ya wis. Itu tadi select Ya, select. Terus kolom produk pakai petik petik apa ini di sini? kolom produk. Apa tadi soalnya? Coba lihat cara lagi Pak. Nah, ini. Oke. Kolom produk underscore ID kan Pak. Kolom Produk. Hah? Produk kolom produk underscore ID. Tapi Berarti hah? Atau diketik di sini dulu deh. Ya, apa-apa. Select. Terus apa nih? select Terus apa? Saya harus ngetik apa ini? produk underscore ID. Produk underscore ID. Terus S. Nomor produk. Nomor produk gitu. Terus koma product name. Pakai petik apa enggak? Pakai Pak. Sebenarnya nggak apa-apa ya Pak. Soalnya nggak ada spasinya. Ya nggak tahu. Saya kan tulisan. Pakai aja kalau gitu Pak. Oke, ya wis, ayo. Produk apa tadi? Underscore name. Terus tutup petik gini, terus S. Nama produk. Oke, terus Koma unit price. Pakai petik apa enggak? Ini nggak usah soalnya nggak ada spasi. Nggak usah. Gini. Iya, coba dulu Pak. Oke, coba dulu. Petik harga produk. Harga spasi ya, harga produk. Iya. Dah? Iya, sudah. Ini bisa di copy enggak ya ini? Klik kanan. Tuh. Ctrl C. Maksudnya biar nggak ngetik 2 kali gitu. Aduh, salah, sorry. Gini ya, atau mungkin tak taruh bawah ini. Enter. Nah, gini, oke, sudah, bungkus. Iya, Jalan Pak. kanan. Nah, itu ada salah, itu apa itu? Itu harusnya produk nggak usah pakai underscore kan ya Pak? Soalnya di kolomnya produk ID langsung gitu Pak. Nggak pakai apa? Nggak usah pakai underscore. Oh gitu. Gini. Soalnya di kolom yang sebelah kiri itu tulisannya kan langsung. Gini. Oh gini ya, bener gini ya? Udah? Ya, sama produk name juga. Oh ini gini. Iya. Udah? Iya, coba lagi. Coba lagi. Oh iya masih salah ya. Apa kira-kira nih? From-nya belum, Pak.
Oh iya, Oh iya, apa dikasih apa nih berarti? From 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 products. gini, Ya, lu masih salah ya. eh, Huruf besar kecilnya mungkin Pak. Nama kolomnya Hah? salah. Yang mana yang salah? Nama kolomnya, Pak. Nama kolom. Nama kolom yang mana? Semuanya. Semuanya. Ini berarti yang benar gimana ini? Oh, Itu dijawab bareng-bareng ya. Nggak apa-apa lah. Ini jawab apa ini berarti? P-nya sama ID-nya Besar besar. kecil itunya Pak. Hmm, ID besar. ini. Gini lah. Oh, ini berarti ganti juga. Gini. Iya, Pak. Gini. Terus? Apa lagi ini? Ya, U Iya. sama P-nya Pak. Iya, dikasih petik, Pak. Dikasih peti apa enggak? Dikasih Dikasih? saya, Pak. Dikasih. Dikasih, Pak. Oke, dikasih. Gini? Udah? Apa lagi? Yang mau diperbaiki? Ini perbaiki juga enggak ini? Nggak usah. Nggak usah, Pak. Ini Enggak, kecil Pak. semua gitu ya. Udah, gini coba bungkus. Iya. Gas Gus, ya. Yuk, gas. gas. Bungkus Pak. Nah, benar ya. Oke, dijawab keroyokan tadi, nggak apa-apa ya. Jadi seperti itu. Tapi ini yang menarik ya, apakah memang huruf besar, huruf kecil itu berpengaruh? Ini tak ganti huruf kecil ya. Ini tadi P-nya gede, tak ganti huruf kecil. Kita sekarang eksperimen apakah huruf besar dan huruf kecil berpengaruh. Nah, ternyata berpengaruh ya. Di sini tidak dikenali, jadi sesuai dengan Anda harus melihatnya di sini nanti. Di urutan-urutannya itu, nama kolom-kolomnya sesuai dari sini. Gitu mungkin. masih Pak mau tanya. Ya, Itu kayaknya kalau yang tugas kemarin itu huruf besar huruf kecil saya nyoba kayaknya nggak berpengaruh ya Pak. Kalau yang ini berpengaruh ya Pak? nah itu. Ini berpengaruh ya. Ini kita Oh iya coba Pak, baik. P gitu. Ya ini contohnya huruf P-nya saya ganti huruf kecil. Nah ini nggak bisa. Gitu. Baik Pak. Oke. Bisa juga begini juga. Karena kalau kita menggunakan DBMS lain ya, semacam ini kan kita kebetulan coba pakai Postgre ya. Kalau Anda nanti pakai SQL Server, nah mungkin saya perlu share sebentar ya. Tak tunjukkan, ini sedikit menyimpang sedikit dari materi, cuman mungkin sebagai penambah wawasan aja. SQL. Kita coba pakai database lain gitu. Jadi beda DBMS, memang mirip begitu, beda software, ada SQL Server, ada Oracle, MySQL, dan seterusnya. Namun ada beberapa karakteristik yang berbeda gitu. Termasuk penggunaan huruf besar, huruf kecil. Jangan buka SQL Server. Nah ini, kalau Anda pakai SQL Server, itu tampilannya kurang lebih mirip lah ya dengan PostgreSQL tadi. Nah di sini database-nya juga sama-sama Northwind, dengan struktur yang sama persis, nggak ada perbedaan gitu. Nama tabelnya ada kategoris, customer. Hanya saja sekarang database Northwind-nya tadi ditaruhnya di DBMS SQL Server. Nah, kalau di SQL Server itu juga persis sama persis select bintang from employee. Nah, kayak gini. Itu juga sama, yes, persis ya. Nah, cuman penggunaan huruf besar huruf kecil kalau di sini dia tidak berpengaruh. Tadi apa tadi? Nama kolomnya produk saya nggak apa ya, tampilkan aja dulu semuanya. Ini, nah misalkan itu kan ada product name ya, product name, kategori ID dan seterusnya. Misalkan select satu kolom dulu aja, misalkan ini pakai sama persis ya, pakai huruf besar huruf kecil from product. Nah, gini.
kan product name. Nah, sekarang bagaimana? Ini kalau SQL Server dia nggak pakai petik nama kolomnya langsung gini. Kalau tadi kan pakai petik ya. Nah, misalkan P-nya tak ganti kecil atau ganti kecil semua lah. Product name. Nah, gini. Nah, kalau Anda pakai SQL Server nggak berpengaruh. Tapi sintaksnya polanya sama, gitu, polanya sama. Termasuk penggunaan alias juga ya. Nama produk. Jadi beda di PMS biasanya ada mirip perintah SQL-nya mirip, hanya saja nanti mungkin ada beberapa karakteristik yang beda. Contoh pakai penggunaan tanda petik, penggunaan huruf besar, huruf kecil, dan seterusnya. Nah, seperti itu tadi. Kita kembali ke slide. Ada pertanyaan mungkin sebelum dilanjutkan? Kita sampai jam berapa ya? Oke, ini nanti mungkin yang nomor 2 Anda coba-coba sendiri ya, eksperimen sendiri, tampilkan isi tabel dari tabel order, kolom yang ditampilkan order ID, diberi alias ini, employee ID kasih alias ini, customer. Ini saya pikir nggak ada masalah, polanya mirip dengan soal nomor 1, nanti Anda silakan eksperimen sendiri. Nah, kemudian yang kedua, yang berikutnya, saya nggak tahu yang keberapa, yang berikutnya ya. Bagaimana jika menampilkan gabungan isi gabungan beberapa kolom ditampilkan dalam satu kolom gitu. Anda bisa menggunakan operator concatenation, yaitu dengan penggunaan 2 garis vertikal. Concatenation itu mirip dengan di Python itu. Saya kan ada istilah concatenation yang menggabung string. Ini kalau di Python kan ada istilah ini nih di algo ya. Concatenation kan menggabung string. Ada 2 data string kita gabung gitu. Nah di sini juga bisa. Jadi misalkan ada 3 kolom begitu, lalu kita gabung isinya dalam satu kolom. Outputnya itu datanya itu diambil dari 3 kolom, outputnya nanti dalam satu kolom. Kita bisa menggunakan operator concatenation, yaitu ini penggunaan simbol 2 garis vertikal gitu. Nah, sini kita coba aja copy, kita jalankan di PG adminnya. Nah, munculnya dalam satu kolom, tapi datanya itu diambil dari 3 kolom. Kolom title courtesy, digabungkan dengan first name, digabungkan dengan last name, kemudian data dari 3 kolom ini digabung dalam satu kolom, kolomnya dikasih nama alias, nama lengkap, begitu, sehingga outputnya seperti ini. Gitu. Wah ini kan nggak rapi Pak, ada langsung kan MS titik Nancy. Nah ini kan kalau yang bagus itu, kalau gini kan bacanya susah. Bagaimana kalau nambahkan karakter spasi? Jadi setelah title, spasi nama depan, spasi nama belakang. Nah, kita bisa menggunakan yang ini. Nah, ini menyisipkan karakter spasi. Nah, di sini, nah, title courtesy digabung dengan karakter spasi, first name digabung dengan karakter spasi, isi kolom last name, di mana semuanya itu nah gini, digabung dalam satu kolom, nama kolom aliasnya itu nama lengkap dari tabel employee. Nah, jadinya seperti ini. Gitu. Ada pertanyaan mungkin dari sini? Gampang ya? Jadi bisa digabung dalam satu kolom menggunakan operator 2 garis vertikal ini. Nah, namun penggabungan output kolom tidak menyebabkan struktur kolom di database-nya berubah. Kalau kita lihat, walaupun di sini output-nya itu dalam satu kolom, namun di tabel asalnya strukturnya tetap, dia nggak berubah. Tetap ada kolom title, tetap ada kolom first name, tetap ada kolom last name. Ini hanya output saja. Datanya diambil dari 3 kolom, tampilkan dalam satu kolom. Begitu. Ini nggak merubah struktur tabelnya. Struktur tabelnya tetap begitu. Ada yang kurang jelas? Boleh lanjut ya? Oke. Nah, kemudian
Ini perlu kita coba atau kita langsung lanjut ke slide-nya? Menurut Anda gimana nih? Kita coba atau kita bisa lanjut ke slide-nya? Mau dicoba? Nggak usah ya? Coba sendiri ya? Iya Baik, Pak. sudah. Oke. Nah, di berikutnya, di Postgre, itu ada beberapa keyword kunci ya. Keyword kan kunci. Ya. Jadi ada beberapa kata kunci yang sudah tidak bisa dipakai, atau fungsi-fungsi yang sudah tidak bisa kita pakai, fungsi bawaan begitu yang langsung bisa kita gunakan ya. Di sini pertama adalah fungsi now ya, fungsi now. Fungsi now ini adalah digunakan untuk menampilkan waktu beserta zona waktu gitu. Jadi untuk mendapatkan data waktu sekarang Anda bisa menjalankan select now ini. Nah, ini timestamp-nya nih pada tanggal 20 April bulan 4, tanggal 20 bulan 4 2001. Nah, ini jamnya jam sekarang gitu. Dengan cara menjalankan perintah select now. Ada banyak sebenarnya, cuman yang perlu Anda ketahui sekarang now. Kalau Anda ingin tahu ya nanti silakan Anda googling beberapa fungsi di Postgre, ada banyak banget. Kemudian current date ya, current date itu mendapatkan data tanggal sekarang ini tanggal berapa. Kalau now ini kan utuh nih, sak detik-detik itu muncul semua gitu kan. Tapi kalau current date itu hanya tanggal. Gitu. Nah, kita dapatkan data tanggal saja. Gitu. Nah, kemudian, terus apa Pak? Buat apa data current date sama now itu? Nah, itu seringkali kita gunakan untuk mendapatkan data umur, gitu, data usia, data durasi. Kalau di database, itu kan misalkan Anda buat tabel mahasiswa gitu kan. Jarang sekali ada kolom umur kan. Kenapa? Kalau Anda buat database kemudian Anda mendesainnya itu ada kolom umur, itu nanti tiap tahun atau bahkan tiap hari Anda perlu lakukan update itu. Perlu update data. Nah kan itu ya memakan resource kan. Mosok ngeceki sitok-sitok kapan yang umurnya berubah pada tanggal ini. Plus umur itu kan merupakan atribut turunan yang nilainya bisa didapatkan dari tanggal lahir. Jadi jarang, memang nggak bagus kalau ada kolom umur itu. Terus gimana Pak cara mendapatkan data umur? Misalkan kita ingin tahu nih mahasiswa yang umurnya di bawah 20 tahun sekarang siapa saja gitu. Sedangkan datanya hanya ada data tanggal lahir. Nah, dari tanggal lahir kan kita bisa dapatkan umur. Bagaimana caranya? Ya dari tanggal sekarang dikurangi dengan tanggal lahir, maka bisa kita dapatkan umur. Nah caranya begini. Nanti ya kita dapatkan data tanggalnya dulu, tanggal lahir, kita formatnya. Nah ini caranya ya, select to char. Jadi menampilkan, kemudian to char ini untuk merubah formattingnya dari kolom berdate itu dirubah ke cara seperti ini, urutannya DD, MM, YY, date, month, year. Kemudian kolom kedua, hair date, itu dirubah formatnya ke kolom dalam bentuk tanggal. Ini caranya seperti ini, dalam format day, month, year. Gitu ya. Kita coba. Mungkin ini ditaruh di bawah. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi tanggal lahir, lalu formatnya itu dirubah ke date, dengan mengikuti format date, month, year. Gitu. Date, month, year. Gitu. Kemudian kolom kedua, tanggal apa ini? Tanggal direkrut ya, tanggal masuk ke kerja begitu, pertama kali masuk kerja, dirubah dalam format date dengan cara penulisan day, month, year ya. Day-nya Friday, ini, nah gini, month-nya month May, year-nya tahun 92 begitu. Loh Pak, kok ada 9? Tadi kan karyawannya ada 9 kan? Ini data-data dari karyawan. Gitu. Misalkan tambahkan first name ya. Nah, ini mungkin. Nah, si Nancy itu tanggal lahirnya sekian, tanggal direkrutnya tanggal sekian gitu. Loh Pak, itu nama kolomnya kok tucar? Ya diganti kasih alias ya. S
tanggal lahir. Nah, itu alias S, tanggal masuk kerja. Nah, seperti ini gitu. Ada pertanyaan mungkin dari sini? Nah, ini tanggal lahirnya ketahuan, tanggal masuk kerjanya juga tahu. Nah, sekarang bagaimana untuk mendapatkan data umur? Tadi kan logiknya itu kan untuk mendapatkan umur adalah tanggal sekarang dikurangi dengan tanggal lahir. Nah, untuk mendapatkan tanggal sekarang, kita bisa memanfaatkan perintah ini. Dan nanti tanggal sekarang tinggal dikurangi dengan tanggal lahirnya. Gitu. Caranya gimana? Nah, ini ada beberapa cara. Anda bisa menggunakan salah satu seperti ini, dari 3 ini. Pertama, ya ini tanggal lahir ya, tampilkan tanggal lahir, tanggal dia masuk kerja. Nah, ini nanti cukup dikurangi gini, dikurangi. Gitu. Dikurangi tanggal masuk kerja, dikurangi tanggal lahir gitu. Bisa juga dengan menggunakan perintah age, umur ya. Age, hair date, birthdate. Bisa juga menggunakan ekstrak. Kalau ekstrak ini nanti itu kan kolom tanggal itu kan, elemen tanggal itu kan ada tanggal, bulan, tahun kan. Maka kalau menggunakan ekstrak ini nanti dihitungnya berdasarkan satuan year. Year ini apa? Tahun gitu. Nah, kita coba satu-satu ya. Nah, jadi tanggal lahirnya tanggal segini, tanggal di apa namanya? Direkrut tanggal sekian. Nah, ini 15 hari ini apa ini berarti? 15 ini berarti dia dalam hitungan hari gitu. Jadi pada saat dia masuk kerja itu usianya itu 15.000 hari sekian gitu loh. Gitu. Pakai dikurangi langsung. Hitungnya berdasarkan hari. Bisa juga dengan cara age, ya menggunakan perintah fungsi age di sini, age umur. Nah, kita coba. Nah, ya pakai fungsi age, age. Nah, di detail dia bahwa ini tanggal lahirnya, ini tanggal dia masuk kerja, pertama kali masuk kerja, dan ketika dia masuk kerja itu pada usia 43 tahun, 4 bulan, 24 hari, seperti itu. Yang dikonversikan kalau dalam hari yang 15.000 tadi itu, 15.000 sekian itu. Nah Pak, bagaimana? Saya kan nggak perlu detail bulan dan tahunnya Pak, saya cukup tahu usianya dia saat pertama kali masuk kerja itu berapa tahun, nggak perlu bulan, nggak perlu hari. Anda bisa menggunakan perintah yang ekstrak ini, sehingga yang diambil adalah tahunnya saja, seperti itu. Nah, kita jalankan. Nah, gitu ya. Jadi ambil data tahun saja dari age-nya ini tadi, 43 tahun, 4 bulan, 24 hari. Ambil berapa tahun gitu total. Maka muncul di sini 43 tahun, 40 tahun, dan seterusnya. Gitu. Ada yang kurang jelas mungkin? Ada pertanyaan dari sini? Ada? Nah, kalau nggak ada, itu ada latihan ya. Nah, kalau ini mungkin perlu dicoba ya, nanti saya tunjuk atau mungkin ada yang mau maju, bukan maju, atau jadi sukarela. Jadi, Anda pengen soal nomor berapa nih? Soal nomor 1 atau soal nomor 2? Mau dikerjakan sekarang latihan? Soal nomor 1 ya. Jadi, soal nomor 1, tampilkan order ID, tanggal pemesanan, tanggal dibutuhkannya barang, serta jangka waktu antara pemesanan dengan tanggal dibutuhkannya barang dalam satuan hari diambil dari tabel order. Nah, gitu. Ini tabel order, mana tabel order? Nah ini, kita lihat kolom-kolomnya apa saja. Nah ini. Atau mungkin kalau ingin tahu tampil isi datanya semuanya select bintang from. Pakai S enggak? Order, satu order. Orders ya, pakai S, orders. Nah, seperti ini. Tadi apa pertanyaannya? Tampilkan order ID, tanggal pemesanan, tanggal dibutuhkannya barang, serta jangka waktu antara pemesanan dengan tanggal dibutuhkannya barang dalam satuan hari.
Sorry. Nah, gini. Ada yang mau nyoba mungkin? Ini tanggal pemesanan, ya tanggal order, tanggal dibutuhkannya gitu. Nah tadi kan permintaannya selisihnya antara dua tanggal ini dalam satuan apa tadi? Satuan hari ya, satuan hari. Jadi selisih antara tanggal dibutuhkan serta tanggal pemesanan begitu. Kemudian dalam selisih satuan hari. Oh sorry. Mungkin ada yang mau nyoba? Ditunjuk aja. Tadi siapa tadi yang saya minta tadi, Mbak siapa tadi? Dinda Sherly, Pak. Ah ya, oke Mbak Dinda, tunjuk satu orang di situ yang ada di partisipan itu untuk menjawab pertanyaan nomor 1. Bebas Mbak Dinda yang milih. Heri Setiawan juga, Pak. Siapa? Heri Setiawan. Heri Setiawan. Kenapa kok Ya, Pak. Heri Setiawan? Bapak pasti kenal soalnya, Pak. Oh, kenal apa kenal? Kenal, Pak. Teman kelompok dulu. Oh, kenal tanda petik gitu enggak ya? Enggak, Pak. Kenal dekat? Enggak, Pak. Biasa aja. Enggak. Oh yes. Mas Heri, ada Mas Heri? Ada, Pak. Oke, yuk Mas Heri, Anda dapat ketiban sampur untuk menjawab soal nomor 1 itu. Total ada berapa? Siap, Pak. Ada berapa kolom ini? Berarti ada kolom 1, kolom 2, kolom 3, ada 3 kolom plus kolom tambahannya itu yang menampilkan selisih tanggal pemesanan dan tanggal dibutuhkan. Oke, langsung dijawab. Gimana, Mas Heri? Ya, Pak, bentar. Masih nyoba di sini. Oh ya, silakan. Nggak apa-apa. Ini yang tanggal dibutuhkan itu yang required, Pak ya? Yes, required date. Punya saya itu tak copy di chat, Pak ya? Oh ya, boleh, silakan. Mana? Udah. Oh, benar, Pak. Ternyata database kolomnya itu beda namanya, Pak. Yang saya install normnya agak beda, tak. Beda. Order. Anda Iya. dapatnya dari mana beda kok? Gitu. Ya nggak apa-apa ya, Dari coba. Dari Gida, Pak. Oh gitu. Ya sebisanya aja, nggak apa-apa. Beda-beda dikit, mungkin nanti diedit-edit bisa. Huruf besar kecilnya aja, Pak, yang bisa. Oh iya. Itu ya, di chat itu ya. Iya, Pak. Oke. Copy. Paste ke sini. Nah ini mungkin perlu disesuaikan dikit. Nah, ini kita pakai petik. Kemudian di sini ordernya jadi gimana nih? Order ID gini ya. Kemudian ini order apa ini? Order date. Oh, order date. Order date. Kemudian ini required date ya. R-nya gede, tanpa underscore, D-nya gede. Nah, gini. Kemudian, nah ini tadi gimana? Pakai petik ya. Kalau lihat contohnya tadi, mana? Ini ya. Maksudnya ini kan dikurangi gini kan, kayak gini ya. Oh iya, Pak. Nah, ini petik. Biar nggak 2 kali kerja. Ini copy aja. Copy. Dah, gini. Gas, jalan. Jalan, Pak. Nah, betul ya. Terima kasih Mas Hari. Dalam satuan hari ya. Kalau satuan bulan gimana? Ada yang bisa nggak? Dalam satuan bulan.
Ini soal yang nomor 2 kayaknya satuan bulan ya. Oke, satuan bulan. Nah itu, coba sekarang yang satuan bulan ya. Mas Heri, halo, masih bersama kita? Coba tunjuk satu orang untuk menjawab. Ini tadi sampai hampir 30 orang loh. Ini kok maksud 20 orang tinggal 16 orang. Habis ini ada kuliah lagi? Enggak ada? Nggak ada, Pak. Yes. Lanjut ya, Mas Heri, coba tunjuk satu orang, Mas. Bebas. Mas Almas coba. Almas Firdaus. Iya, Pak. Mas Almas Firdaus. Halo, Mas Almas Firdaus. Kopi. Roger. Endi iki Mas Almas iki? AFK lah. Masa AFK rek? Halo, Mas Almas. Request backup, Mas Almas. Ya wis lah. Ini gimana berarti ini kira-kira nih? Kalau mau di dalam bentuk satuan bulan apa nih? Pakai perintah apa nih? Pakai perintah yang mana? Ekstrak, Pak. Nah, ekstrak tadi ya. Yang ekstrak apa berarti di sini di siapa ini? Ekstrak terus nah kita copy aja ini ya. Mon, Pak. Mon ya. Oke, coba. Mestinya berarti di sini kan ekstrak mon. Mon itu tulisannya piye? Mon. UNTH, Kak. Mon, gini ya. Ya, Pak. Oke, oh, kurungnya kurang satu kayaknya. Kurungnya. Nah, oke, gas. Oh, salah ya. Apa nih? Pakai koma, Pak. Oh iya. Min. Oh iya, kita pakai min ya. Lupa, sorry. Ya, betul sekali ya. Ini kok 00. Tadi kan kalau kita lihat, tadi kan 28 hari, 14 hari, ya nggak sampai sebulan ya. Jadi hasilnya 00. Baik, kira-kira seperti itu ya. Ada pertanyaan mungkin atau ada bagian yang kurang jelas? Saya pikir nggak ada masalah sih. Nah, berikutnya adalah menampilkan sebuah kolom, kemudian nilainya itu kita lakukan operasi aritmatika, kemudian kita tampilkan jadi kolom sendiri. Nah, contohnya di sini nanti tampilkan product name, unit price, lalu di kolom ketiga itu nanti kolom unit price dikalikan 1,5 gitu, as harga dinaikkan, dikasih alias harga dinaikkan. Namun operasi ini nanti tidak merubah nilai kolom aslinya ya. Namanya kolom tambahan. Kita coba. Nah, di sini ada nama produk, ada unit price, dan harga setelah dinaikkan 1,5 kali gitu. Ini. Nah, kalau kita lihat kolom ini itu sebenarnya tetap nggak ada di tabel produk, hanya kolom tambahan saja. Tidak merubah struktur tabel aslinya. Ya, baik nama atau isi datanya, nama kolom maupun isi datanya tetap. Namun kalau ada kalanya kan kita ingin menampilkan misalkan ada harga sekian, kemudian harga setelah diskon 10% berapa, nah itu tampil. Nah ini bisa kita tampilkan dengan cara seperti ini. Catatannya dia hanya pada hasil, ini hanya muncul pada hasil query select saja tampilan. Tapi harga maupun isi kolom-kolom yang di sini tidak berubah. Begitu. Ya. Ini contohnya, kemudian, nah ini juga bisa operasi aritmatika tadi, selain kolom dikalikan dengan angka tertentu, juga bisa didapatkan dengan kolom dikali dengan kolom yang lain. Ya, seperti itu. Saya percepat ya, karena kita sampai jam berapa? 16, berapa? 16? 25, Pak. 16.25 ya, sekarang udah 16.7. Atau mungkin ada yang kurang jelas ini? Jadi ini pada dasarnya sama ya, ini unit price dikali angka tertentu, kemudian ini angka yang ada di sini dikalikan. Angka dari kolom unit in stock dikalikan dengan angka unit di price. Nah, mungkin pertanyaan dari saya, misalkan tampilkan nama produk, harga, dan harga setelah didiskon 10%, berarti bagaimana nih kira-kira?
Setelah didiskon 10% berarti berapa? Dikali berapa? Dikali 10%, Pak. setelah didiskon, berarti kali 0,9 kan? Jadi setelah didiskon 10%. Diskonnya itu 10%, tapi setelah didiskon kan harganya jadinya 0,9. Nah, misalkan ini harga aslinya sekian, setelah didiskon 10%, harganya jadi turun 16,2. Harganya aslinya sekian, setelah didiskon jadinya segini. Gitu. Nah, itu biasanya pertanyaan-pertanyaan itu muncul kalau ada kuis atau yang lain ya. Misalkan, coba buat query untuk menampilkan ini, kemudian harga setelah diskon berapa persen. Nah, itu seringkali kejebak harga setelah diskon itu nanti Anda ngalikannya dengan, misalkan karena harganya 10%, nanti harganya 0,1. Gini. Nah, ini yang salah. Nah, kalau gini ini harga asli nih, harga diskon apa? Diskon segini gitu. Di diskonnya ini segini. Tapi kan kita mintanya harga setelah diskon ya, jadinya 0,9. Jadi Ingin bertanya, Pak. Ya silakan. Kalau itu unit price dikurangi unit price kali 0,1 itu masih bisa nggak, Pak? Agak ribet sih, cuma kalau Lebih gitu mudah itu gini bisa, kan? iya kan, dikurangi. Kan sama-sama di harga setelah diskon 10% kan? Iya. Ya, mending yang mudah kan ya. Tapi bisa aja sih unit price dikurangi unit price kali 0,1 gitu kan. Unit price dikurangi apa tadi? Unit price kali berapa? 0,1. Ya, sama aja. Tapi kan ini akan lebih mudah jika langsung unit price kali 0,9 ya. Gitu mungkin. Berarti itu bisa kayak operasi aritmatika ya, Pak, ya, di pemrograman apa di slide. Iya bisa. Bahkan tadi di slide berikutnya kan dikalikan dengan isi kolom yang lain kan juga bisa di slide yang ini ya. Ini kan isi kolom ini dikalikan dengan isi kolom ini begitu. Begitu kira-kira. Oke, lanjut ya. Siapa? Ya. Nah, ini perlu dicoba. Ini kan tadi sudah ya kayaknya ya. Dalam satuan bulan. Gitu. Lanjut ya. Ini nanti silakan coba sendiri. Atau mungkin ada yang ditanyakan dari sini, ada yang kurang jelas mungkin. Saya izin bertanya, Pak. Oh ya, silakan. Tadi yang dikali 1,5, Pak, itu kan ada hasilnya yang panjang gitu. Itu ada query tidak, Pak, yang diambil 2 digit dari belakang gitu, Pak? Oh ini contohnya ini ya. Ya, contohnya itu, Pak. Ada, cuman itu nanti apa ya? Ada perintahnya, cuman mohon maaf saya nggak hafal juga. Jadi perintah untuk membulatkan. Kalau ditanya ada, cuman apa perintahnya ya itu saya nggak tahu, belum hafal. Kan perintahnya ada banyak ya. Contoh now itu data sekarang itu fungsi-fungsi itu ada di Postgre ada. Ya, cuman saya nggak hafal sih, harus baca dokumentasinya. Gitu. Gitu mungkin jawabannya, Mas. Baik, Pak, terima kasih. Oke. Yang lain mungkin ada pertanyaan lainnya? Mungkin saran saya juga untuk mata kuliah yang sifatnya teknis kayak gini ya, praktikal kayak gini itu saya pikir bagaimanapun tetap perlu Anda nyoba sendiri secara mandiri ya di laptop atau PC masing-masing. Kalau Anda hanya mengandalkan slide saja, menambahkan video perkuliahan aja, saya pikir nggak dapat nanti ilmunya itu nggak nancep kuat gitu. Tapi lain cerita kalau Anda nanti nyoba, kemudian ternyata cara kerjanya begini, kalau ada error itu malah nanti proses belajarnya lebih nancep, kok iso error. Nah, kemudian diskusi dengan teman, dengan asisten, kemudian ternyata errornya karena ini. Gitu. Hal-hal baru yang ditemukan karena proses eksperimen itu biasanya jauh lebih bernilai, lebih nancep rasanya daripada hanya mendengarkan dan membaca saja. Baik, berikutnya yaitu penggunaan perintah distinct ya, distinct. Distinct ini fungsinya adalah kalau kita perintah gini aja, select unit price gitu, nanti kan ada kalanya ada data-data yang sama ya, misalkan ada produk yang harganya sama, itu yang muncul 2 kali gitu. Nah, coba kita jalankan aja, sehingga nanti tahu bedanya dengan penggunaan perintah distinct di sini.
Nah, kalau kita menggunakan perintah select unit price from product, itu muncul harga dari semua produk ya. Ada 18, 19. Nah, ini kan sangat mungkin muncul ada harga-harga yang sama ya. Total di sini ada berapa produk? Ada 77 produk ya. Nah, contohnya ini, produk ke-70 dengan produk ke berapa ini? 73. Ini kan sama-sama 15. Gitu. Kalau kita menggunakan perintah select saja unit price, ya sudah berarti semua produk, harga semua produk itu muncul gitu. Baik yang harganya sama maupun harganya beda. Itu tadi 15. Contoh ini ya, 18 juga muncul ya, harga-harga yang sama muncul. Nah, penggunaan fungsi perintah distinct itu adalah data-data yang sama nilainya itu nanti dihilangkan cukup muncul sekali saja. Tulisannya distinct gimana? Distinct gini ya. Ini kalau perintah select biasa itu kan ada 77 baris data. Nah, kalau kita menggunakan perintah distinct itu nanti dia munculnya, nah ini. Munculnya tinggal 61. Loh, tadi kok 77, kenapa sekarang munculnya hanya 61 data? Karena ada data-data yang sama tadi kan, ada yang 15, ada 18, itu muncul hanya sekali saja gitu. Jadi seperti itu, sehingga karena dikurangi data-data yang sama tadi, sehingga yang sekarang muncul hanya 61. Itu adalah fungsi perintah distinct. Letaknya di mana? Letaknya itu persis setelah perintah select sebelum kolom, gitu, sebelum kolom. Jadi di sini kolom unit price itu digunakan operator distinct sehingga nanti data-data yang sama di kolom unit price itu dihilangkan, cukup muncul sekali saja. Gitu. Tapi apakah datanya hilang Pak di tabel produk? Enggak, tetap ada. Datanya tetap 77 produk tetap aja. Hanya saja di sini ditampilkan dengan cara data-data yang sama tadi tidak ditampilkan, cukup ditampilkan sekali saja. Tidak mendelete atau menghapus data yang ada di tabel produk. Gitu. Data di tabel produk tetap sama, tetap ada 77 barang. Gitu. Nah, fungsi perintah distinct ada berarti ada 61 data unik, ya, ada 61 harga yang berbeda gitu. Maksudnya seperti itu. Ada pertanyaan mungkin dari situ? Cukup ya? Lanjut. Nah, oke. Nah, berikutnya itu tadi perintah fungsi dari perintah distinct. Berikutnya adalah fungsi dari perintah limit, ya. Select bintang from employees limit 7. Nah, jadi setelah from nama tabel apa, dikasih embel-embel limit 7. Limit fungsinya apa? Yaitu jika ada perintah limit A, berarti mengambil A baris pertama dari hasil query. Nah, kalau kayak gini, berarti ditampilkan berapa baris pertama di sini berarti? Kalau employee-nya ada 100, berarti ada berapa yang ditampilkan? 7, Pak. Oke, 7 pertama. Jadi 7 record pertama, 7 baris data pertama yang dimunculkan. Gitu. Ya, kita coba aja. Oke, kita coba di sini. Maka yang muncul adalah 7 baris pertama yang ada di database. Misalkan ada ratusan, ya sudah yang diambil adalah 7 baris pertama saja. Gitu. Kalau limitnya kita hilangkan, total kan ada 9 tuh. Jadi kalau dikasih limit, sorry. Apa nih salahnya? Nah, gini ya. Dipotong, istilahnya itu dipotong 7 baris pertama gitu. Sisanya enggak ditampilkan. Datanya tetap ada 9, hanya saja ditampilkan hanya 7 baris pertama. Tidak mendelete isi datanya ya. Itu harap hati-hati. Lalu jika digabung dengan perintah offset, nah limit A offset B itu akan menghasilkan A baris hasil query, kemudian dihitung setelah B baris pertama. Berarti nanti muncul berapa baris ini kalau 7 offset 3 ini? Ada berapa baris? Kira-kira ada berapa baris itu muncul? Ada yang tahu? Menampilkan 7 baris query dihitung setelah 3 baris pertama. Gitu. Berarti ada berapa itu? Tetap 7. Tetap 7? Atau 7 Ya. tambah 3? 6, Pak. 6. Tetap, 6 ya. 6.
Jadi dipotong 3 yang pertama. Ini ingat urutannya ya, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Tadi kan ada 9 data ya, ada 9 data. Nah, 1 sampai 3 itu nggak diambil. Jadi diambil 7 baris pertama setelah 3 data di atas gitu. Jadi setelah 3 data di atas, baru diambil 7 ke bawah gitu. Loh, kok Pak katanya 7 kok 6? Lah cuman datanya cuma sampai 9 sehingga yang muncul ya 6 gitu. Tahu maksudnya ya? 3 data di atas itu diabaikan, baru diambil 7 data setelah 3 data tadi gitu. Nggak bingung kan ya? Ini kan 1, 2, 3 nggak ada, tapi 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu. Jadi 1 sampai 3-nya itu tidak diambil, baru setelah data ketiga kita ngambil 7 data pertama gitu. Oke? Nah, seperti itu penggunaan offset. Nah, kemudian penggunaan order by. Order by ini ya namanya saja order by ya. Ini bahasa Inggris, bahasa Indonesia kan urutkan ya. Jadi diurutkan, data yang kita tampilkan itu diurutkan berdasarkan kolom tertentu. Nah, cara ngurutkannya itu bisa urut dari kecil, bisa urut dari besar, kalau datanya angka. Kalau datanya huruf, ya bisa diurutkan dari huruf A dulu, atau diurutkan dari huruf Z dulu. Kalau diurutkan dari yang terkecil, menggunakan perintah ASC atau ascending. Kalau diurutkan dengan perintah dari yang terbesar, perintah descending atau DESC. Gitu. Nah, di sini misalkan select bintang from products order by unit price. Nah, berarti dia diurutkan berdasarkan harga. Harga terkecil atau harga termurah? Harga paling kecil atau harga paling mahal? Kalau gini, nggak ada keterangannya ASC, DSC ini berarti menurut Anda data yang paling kecil dulu atau data yang paling besar? Kecil dulu, Pak, mungkin. Kecil dulu, ya. Unit price, nah ini ya, urut berdasarkan harga yang terkecil. Kalau tidak ada keterangan ascending atau descending, defaultnya dia akan menurutkan berdasarkan urutan terkecil. Begitu, ini ya, order by. Baru kalau ada keterangannya dia descending, letaknya descending setelah nama kolomnya ya, baru dia diurutkan berdasarkan ascending atau descending. Tapi kalau tidak ada keterangan apapun di sini, ini nggak ada keterangan apapun di sini ya, ascending maupun descending, dia by default diurutkan berdasarkan yang terkecil. Kita bisa menambahkan diurutkan berdasarkan data terbesar gitu. Di sini urut berdasarkan harga yang paling tinggi ya. 200, 100 ini urut paling tinggi menuju ke huruf besar. Bagaimana kalau diurutkan berdasarkan nama produk? Sini misalkan product name. Ini kan bukan data numerik nih, data huruf ya. Data huruf. Nah, di sini urutannya nanti berdasarkan abjad, urut dari Z dulu gitu. Kalau dia urut dari A dulu ya tinggal menghapus descending-nya. Nah, dia urut berdasarkan abjad A, B, C, dan seterusnya gitu. Kalau datanya data non-numerik. Gitu kira-kira. Nah, pertanyaan dari saya nih ya, latihan. Bagaimana untuk menampilkan nama produk, tiga nama produk yang harganya paling tinggi? Ada yang tahu kira-kira? Mengambil tiga produk top 3 lah, yang harganya paling tinggi. Ada yang tahu mungkin? Ada yang mau nyoba? Limit mungkin, Pak. Coba, gimana? Tak ketikkan. Order by-nya itu, produk name-nya itu diganti harga, Pak. Harga berarti unit price. Unit price. Nah, terus diambil 3 data saja yang paling tinggi, top 3 aja yang terus tersehat. bawahnya itu limit 3 gitu. Limit. Gini. Oh, iya, Pak. Gas, lanjut. Nah, gas. Nah, insya Allah. Oke. Unit price. Oh, lupa harga termahal ya. Ini kalau gini top 3 harga termurah. Oh iya, descending, Pak. Nah, descending ya. Nah, kalau gini top 3 harga termahal gitu ya. Benar sekali jawabannya. Terima kasih. Aduh, siapa tadi? Mas siapa itu? Lupa nyatet saya nama. Heri, Pak. Mas Heri ya. Oke. Terima kasih Mas Heri. Ada pertanyaan mungkin dari sini? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Yang tadi yang offset, Pak.
Semisal ada 50 data, Pak. Lalu kita tuh mau mengambil antara jarak 10 sampai 20 itu bagaimana ya? Oke, misalkan tabel produk ya. Data kesekian sampai data kesekian. Ya, misalkan data ke-6 sampai data ke-10 gitu ya. Limit berapa? Limit 5 of gimana tadi tulisannya offset of double F ya. S-nya 1 deh. Nah, ini. Jadi data ke-6 sampai data ke-10 gitu. Setelah data ke-5 diambil 5 data setelahnya gitu. Gitu kira-kira. Mungkin ini contohnya. Udah jelas mungkin terkait offset? Halo? Jelas, Pak. Oke. Jadi limit offset itu diambil 5 data setelah data ke-5. Nah, setelah data ke-5 itu kan data ke-6 nih. Diambil 5 data. Nah, berarti ada 6, 7, 8, 9, 10. Begitu. Begitu mungkin ya penggunaan offset. Oke, order by udah. Nah, itu tadi udah kita coba ya, bagaimana kalau menggunakan data non-numerik. Nah, ngurutkannya kita juga bisa berdasarkan 2 kolom sekaligus, berdasarkan kolom title, ascending. Nah, ini berarti diutamakan ya. Kolom judul dulu, ascending. Nah, kalau misalkan ada judul yang sama, baru diurutkan berdasarkan title, courtesy, descending. Gitu. Nah, ini kalau digabung dari beberapa perintah tadi, order by ya, ini dikalikan, kemudian hasil perkaliannya diurutkan. Nah, itu juga boleh. Ini kan ngurutkannya berdasarkan hasil perkalian gitu. Atau diurutkan berdasarkan usia. Usia yang paling muda muncul dulu, baru usia yang paling tua gitu. Nah, ini contohnya mengurutkan data berdasarkan usia. Nah, ini kan kolom usia nggak ada kan di tabel employee itu kan nggak ada kolom usia. Terus gimana nih? Saya ingin tahu nih 3 karyawan yang paling tua itu siapa. Nah, wah kolom usia nggak ono, piye cara nih? Nah, Anda bisa dihitung dulu, dikasih alias usia, kemudian diurutkan berdasarkan alias tadi. Diurutkan berdasarkan usia, descending. Berarti diurutkan berdasarkan usia yang paling apa nih? Usia paling tua atau paling muda berarti? Tua, Pak. Paling tua. Nah, gitu ya, employee ID. Ternyata yang paling tua itu usianya itu karyawannya usia 55 tahun ya. Ada 43, 40 begitu. Nah, kolom ini kan nggak ada, tapi tetap bisa kita lakukan order by tadi. Gitu kan. Mungkin begitu. Lanjut ya. Nah, ini latihan. Nanti silakan dikerjakan. Waduh, waktunya udah habis ya. Nah, kemudian ini juga latihan ya. Select employee ID, ekstrak ini mengambil data tahun dari selisih tanggal sewa, bukan tanggal sewa, tanggal kerja dan tanggal lahir, dikasih nama usia dari tabel employee, diorder berdasarkan usia. Nah, descending, kemudian limit 5. Oh, berarti 5 karyawan yang usianya paling tua gitu. Ini kan karyawan-karyawannya nih. Ambil 3 karyawan paling senior. Nah, berarti tinggal dikasih limit 3. Ini 3 karyawan yang paling tua. Loh, ini kan hanya employee ID. Saya pengen tahu namanya siapa nih yang usianya 55 ini namanya siapa. Berarti gimana caranya nambahkan nama di sini? Nambahkannya di mana? Ini kan cuma employee ID usianya sekian. Loh, enggak. Terus apa yang usia 55 ini siapa? Gimana caranya ngasih nama di sini? Habis select, Pak, dikasih nama kolom. Di mana? Di sini atau di sini? Ya tergantung permintaannya ya. Di sini kasih apa tadi namanya apa? Last name, misalkan last name. Last name. Gini, koma. Nah, kelawan. Oh, ternyata si peacock ini ya, si burung merak ini yang usianya paling tua, diikuti Davolio, diikuti Fuller. Nah, kayak gitu kira-kira. Baik, mungkin itu. Mungkin sebelum diakhiri ada pertanyaan, silakan. Atau ada bab-bab atau bagian yang kurang jelas dari serangkaian ini. Nah, tadi kita belajar ya, select itu untuk menampilkan data, diikuti dengan nama kolom yang tidak kita tampilkan.
Kalau kita yang menampilkan semua kolom, ya kita tinggal menggunakan simbol asterisk ya, atau simbol tanda bintang. Kemudian kita bisa mengurutkan berdasarkan kolom-kolom tertentu dengan menggunakan perintah order by. Kemudian kita bisa membatasi, limit kan membatasi ya, membatasi berapa data yang kita tampilkan. Nah ini limit diikuti dengan berapa data yang kita tampilkan. Kemudian kita juga bisa memberi alias. Alias ini tidak berubah nama kolom ya, tapi hanya tampilannya aja. Dikasih alias kolomnya dengan menggunakan perintah S. Kemudian kita bisa menggunakan perintah aritmatika yang bisa kita manfaatkan, perkalian, jadi bukan hanya perkalian ya, pengurangan boleh, penjumlahan juga boleh, pembagian juga bisa gitu. Mana aritmatika tadi? Nah ini, tidak hanya perkalian saja, tapi operasi-operasi aritmatika lain juga boleh. Modulus bisa nggak nih? Nah nanti bisa silakan coba nih, modulus mencari hasil bagi gitu ya. Ada nggak kira-kira? Itu kemudian kita juga bisa menghitung selisih atau apa ya, perkalian antar operasi aritmatika antar kolom-kolom yang ada. Kita juga bisa menggunakan perintah terutama untuk ini ya, tanggal ya. Jadi mendapatkan tanggal sekarang, waktu sekarang, kemudian kita manfaatkan untuk menghitung selisihnya sehingga kita bisa dapatkan data umur. Kira-kira itu saja, bisa diakhiri ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak.